Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim untuk bersama-sama memperbincangkan bagaimana kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita mudah-mudahan bisa berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai mendiskusikan soal apa yang kita maksud dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian saya juga sudah mulai bercerita soal pilar-pilar. Kemarin kita cerita ada 4 pilar. Bagaimana keluarga itu dibangun supaya kokoh. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan bahwa ternyata pilar saja tidak cukup, Pak, tapi bagaimana kita menjalani prosesnya. Karena dari pengalaman saya sendiri berkeluarga dan juga teman-teman sebagai psikolog sering disambati banyak keluarga, itu kemudian saya punya kesimpulan, kadang pilihan jodohnya sudah bagus, kemudian pilar-pilarnya sudah kuat, tapi rupanya masih ada miss ketika berproses, Bu, sehingga keluarga yang dibangun itu tidak segera seperti yang diharapkan. Maunya sakinah, hayem gitu, tapi kok banyak masalah di jalan itu. Dan yang menarik itu begini, masalahnya itu tidak selalu, kan sering kita mengasumsikan begini, oh ya bermasalah karena memang sing lanang orang genah, atau sebaliknya, yang wedok orang pakai odong. Seringkali kan orang mengatakannya begitu, Bu, radong gitu, yang ini orang genah. Tapi yang sering saya temukan, Bu, sebaliknya, sing siji genah, sing siji dong. Oh, itu lalu kurang apa coba, Bu? Tapi bermasalah. Ini kan menarik, Pak. Bahkan suatu ketika ada ustadz yang kalau ceramah begini ini, Bu, ceramah tentang keluarga sakinah itu dalilnya lengkap, Bu. Hadisnya lengkap, ayatnya lengkap, tapi suatu kali datang ke rumah saya itu nangis karena ada masalah keluarga. Sampai beliau itu nanya, terus piye, Mas? Saya karena ini teman baik ya, ya seperti yang diceramahkan Ustadz. Wah, ngel. Jadi rupanya, Pak, antara apa yang sudah diketahui dengan bagaimana kemudian yang bersangkutan berproses, itu ada hal yang berbeda ternyata. Kemampuan untuk bisa berproses menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, mari kita sedikit mulai bicara mengenai proses, Pak. Jadi ada tahapan-tahapan, Bu, tahapan-tahapan bagaimana sebuah keluarga itu akan kita kembangkan. Ya memang sih, Ibu, seperti umumnya kita mau membangun apapun, yang pertama harus disepakati kan gambarnya tuh, Bu. Kalau Bapak Ibu mau bangun rumah, itu kan kira-kira entah itu mau pakai arsitek atau mau dibangun sendiri, itu kan paling tidak ada gambarnya, itu ada cengkorongannya. Ini nanti rumah ini mau dibangun seperti apa. Nah, yang sering menjadi masalah, Bapak Ibu, di awal itu gambarnya belum disepakati, Pak. Jadi maunya Bapak itu begini, maunya Ibu begini. Kalau ada perbedaan itu belum dipertemukan apa sebetulnya yang kemudian menjadi pilihan. Jadi blueprintnya kalau dalam bahasa sekarang itu, keluarga ini mau dibangun menjadi seperti apa, itu blueprintnya belum disepakati. Nah, ketika blueprintnya belum disepakati, bisa dibayangkan Bapak Ibu, ini pasti nanti akan terjadi tarik-menarik, Pak. Mungkin yang satu nariknya ke utara, yang satu nariknya ke selatan. Nah, itu sebabnya kenapa dalam keluarga sering terjadi banyak ketegangan.
Kenapa blueprintnya itu belum disepakati? Tapi kalau blueprintnya sudah disepakati dan kemudian dua-duanya itu berpegang pada blueprint yang sama dan kemudian semuanya rujukannya ke situ, mau menuju ke situ, itu biasanya lebih enak, Pak. Saya ingin memberi contoh. Suatu kali saya ketemu dengan sebuah keluarga. Kebetulan Bu, suaminya ini luar biasa. Dosen agama di sebuah perguruan tinggi agama Islam di luar kota, dan kemudian yang bersangkutan ini punya spiritualitas yang luar biasa karena umurnya sudah setengah umur. Kemudian dia punya visi begini, Bu. Mas, selama ini saya sudah terlalu lama mengurus diri saya sendiri. Saya sudah mendapatkan nikmat banyak sekali. Nah, sekarang sudah saatnya saya harus lebih banyak mengurus orang lain. Ini kan luar biasa. Jadi kesadaran yang tinggi sekali. Dia memutuskan untuk lebih banyak mengurus orang lain. Jadi dia kemudian menyantuni anak yatim, fakir miskin, luar biasa. Jadi orang ini baik sekali, Bu. Nah, coba suatu kali dia mengeluh, tapi Mas, ada masalah. Masalahnya apa? Saya kadang-kadang di rumah itu dikomplain sama istri. Mbak ini kok yang ngurusi anak wong liya. Anak dhewe. Nah, ini kan indikasi bahwa antara apa yang sebetulnya diinginkan oleh suami misalnya sampai tingkat katakanlah ngurusi orang lain itu sampai seberapa. Nah, rupanya istri mungkin juga setuju. Ya ora apa-apa ngurusi wong liya, Mas. Ning yo aja berapa kebablasan misalnya gitu. Anake dhewe ya diurus misalnya gitu. Nah, ini soal seberapa jauh. Jadi blueprintnya itu harus jelas dan kemudian seberapa jauh itu juga harus kita sepakati. Misalnya seperti apa? Harus kita sepakati. Karena kalau kesepakatan itu sudah muncul, itu jadi gampang. Nanti kalau ada masalah, itu kembalinya kepada kesepakatan. Tapi kalau itu belum disepakati, nah biasanya begitu ada masalah di tengah jalan, itu lalu yang dijadikan rujukan apa? Itu agak sulit, Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang ada kesediaan dari kedua belah pihak itu untuk berpegang pada kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi karena kan begini, Pak, umumnya kita ini naik rapat itu sudah diputuskan itu kadang-kadang jalannya bisa yang lain lagi kok, Pak, yang dilaksanakan itu. Padahal waktu di rapat itu keputusannya A, tapi begitu jalan bisa jadi B. Nah, itu juga sering terjadi dalam keluarga. Jadi komitmen terhadap kesepakatan, Pak. Komitmen terhadap kesepakatan itu yang sering jadi masalah juga. Jadi ketika blueprintnya udah jelas, nah sekarang tinggal apakah kedua belah pihak itu punya komitmen terhadap kesepakatan itu. Nah, yang sering bermasalah komitmennya, Bu. Kadang blueprintnya udah disepakati, tapi masing-masing kemudian tidak komit, tidak berpegang teguh pada kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana supaya itu semuanya nanti bisa terjadi? Mari kita mulai bicara mengenai tahapan-tahapan. Ya. Tahapan, ini ada beberapa tahapan. Biasanya Bapak Ibu dan adik sekalian, orang berkeluarga itu tahap yang pertama itu sering disebut dengan istilah bulan madu. Istilahnya honeymoon. Menarik loh, Bu, kok istilahnya honeymoon. Istilahnya bulan madu. Yang menjadi pertanyaan kan begini, Pak, kenapa istilahnya itu bulan madu? Honeymoon, moon itu bulan, honey itu madu, jadi honeymoon itu bulan madu. Pertanyaan saya, kenapa istilahnya bukan tahun madu tapi bulan madu? Nah, karena kadang-kadang madunya itu hanya dalam hitungan bulan, Mas, tidak sampai dalam hitungan tahun, maka disebut bulan madu. Jadi rupanya istilah itu mungkin karena ekspresi dari pengalaman selama
berabad-abad ya orang lalu menyebutnya ini bulan madu. Kita di sini menyebutnya bulan madu, di sana menyebutnya honeymoon. Saya tidak tahu kalau di Timur Tengah namanya apa. Kalau saya tanya Mas Heri pasti nggak tahu, belum pernah. Nah, apa yang namanya bulan madu? Ya namanya bulan madu ini kan menggambarkan bagaimana suasana di awal pernikahan yang semuanya itu isinya madu. Pokoknya ya semuanya manis gitu Pak, semuanya indah, semuanya berisi harapan-harapan, janji-janji, kadang-kadang mulu-mulu, ungkapan-ungkapan yang penuh dengan cinta kasih. Ya itu isinya madu semua untuk menggambarkan betapa di awal itu biasanya sebuah keluarga luar biasa. Nah sehingga bulan madu itu digambarkan mau bulan madu kemana? Ada yang ke Bali, ada yang ke Eropa, ada yang ke Parangtritis, ada yang di rumah ya kemana-mana kan orang terserah masing-masing mau kemana. Tapi untuk menggambarkan mau senang-senang dalam tanda petik, mau menikmati kemerdekaan itu karena sudah halal itu lalu ya ingin menikmati madunya dengan baik. Tapi Bapak Ibu hati-hati karena istilahnya itu bulan madu. Seringkali hitungan madunya itu hanya dalam hitungan bulan. Itu yang kita harus hati-hati. Nah, sehingga ketika kemudian madunya sudah habis, udah kelihatan. Kemudian orang akan masuk ke tahapan yang kedua, Pak. Kalau yang pertama itu kan, waduh, kemana-mana diantar gitu, Bu. Malah kadang-kadang kita yang menawarkan, arep neng diyo tak terke. Wah, indah sekali. Pokoknya suasananya itu suasana saling ingin memberikan yang terbaik. Itu di awal, Mas. Itu di awal. Di awal biasanya orang masih ingin memberikan yang terbaik, ingin. Nah, tapi lagi-lagi sering hitungannya hanya dalam hitungan bulan. Maka kalau Bapak Ibu melihat yang setajam silet atau apa itu investigasi di TV itu banyak keluarga-keluarga artis itu yang hanya dalam hitungan bulan kemudian selesai. Padahal dulu dengan pesta yang mewah, dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa, tapi kemudian dalam hitungan bulan selesai. Nah, itu karena madunya sudah habis. Nah, kemudian masuk ke tahap yang kedua. Karena ketika orang sudah dapat madunya dan kemudian berinteraksi secara lebih intens, orang kan kemudian masuk ke tahap yang kedua, Pak. Yang namanya understanding. Orang kan kemudian mulai memahami, oh, bulane bojoku ki ngene toh. Jebulane itu Pak, apa? Jebulane itu bahasa Indonesianya apa? Ternyata. Gitu. Ternyata itu kan bangsa kaget toh, Bu. Misalnya gini, suaminya itu sebelum menikah itu kelihatan kebapaan, sabar. Ternyata, itu loh. Setelah madunya habis, itu kelihatan aslinya, Bu. Yang galak ya kelihatan galaknya, yang egois ya kelihatan egoisnya, Pak. Yang mohon maaf, groboh itu apa bahasa Indonesia nih? Jorok ya, Bu ya, nggak resian, itu ya kelihatan. Baju klumbruk, anduk klumbruk, wah sudah nggak peduli dengan. Nah, seringkali karena ini dua latar belakang yang berbeda, kemudian dijadikan satu. Nah, mulai yang satu tertib banget, yang satu ndablek banget, itu nek dijadikan satu mesti gayeng, Pak. Oh, mesti gayeng. Betul ya. Betul. Karena saya ngalami sendiri, Bu. Saya ngalami sendiri. Saya dari keluarga yang banyak laki-lakinya, dari keluarga pedagang. Biasanya kalau dari keluarga pedagang itu kan karena ditinggal ke pasar kan mboten patek nggak teke sing cilik-cilik, Bu. Nggih, mboten patek nggak teke sing cilik-cilik. Nah, sementara dari keluarga istri saya keluarga putri-putri, Bu. Keluarga sederhana, keluarga putri-putri, keluarga pegawai, nopo-nopo ditandangi dhewe.
Lah nek keluarga pedagang ditandangi pembantune. Jadi saya tidak punya cukup keterampilan untuk ngurus masalah-masalah kerumah tanggaan. Wah, padahal pasangan saya pinter banget soal kerumah tanggaan. Itu juga nanti kalau dijadikan satu bermasalah Bu. Di awal. Awalnya waktu bulan madu tidak ada masalah Bu. Ngomong bulan madu. Makanya begitu mulai tahun madu, wah niki tahunnya madunya masih apa tidak? Karena begitu sampai ke tahap understanding, tahap pemahaman yang kedua itu saling mengerti. Oh, bulannya aslinya itu mulai kelihatan Bu. Jadi begitu nanti madunya itu sudah mulai berkurang, sudah aslinya masing-masing kelihatan. Nah, bagaimana kita memahami keaslian itu loh Bu? Orang sering begini, punya persepsi bahwa ingin punya pasangan yang ideal. Niku golek item pundi mawon mboten ketemu Bu. Umpamane yang sudah ada di rumah itu tidak ideal terus dijolke, niku mangke ketemune nggih mboten ideal malih. Orang kan sering kecelek Bu. Wah, ini saya ndak ternyata begini, ngaten ta Bu. Begitu kemudian ditukar tambah, ternyata kecelek lagi. Loh, kok bulane padha bae. Ternyata bersama orang yang baru lagi itu juga masalah lagi. Karena ketika kita mencari yang ideal, nggak ada. Nah, apalagi begini Bapak Ibu, ini adik-adik yang masih muda-muda ini kan sering baca cerpen, sering baca novel, sering baca apa, yang kadang-kadang hubungan itu digambarkan sedemikian romantis, sedemikian indah, ya namanya juga karya sastra Pak. Itu pasti digambarkannya indah sekali. Mengajeng kemana saja dimulai dari duduk di bawah pohon, angin semilir, wah macam-macam. Jadi seolah-olah hubungan itu menjadi sangat romantis, sangat indah. Tapi begitu sudah belum keluarga yang sesungguhnya, kok biasa baik. Kok tidak ada romantisme seperti yang dia baca. Nah itu kadang-kadang kecelek Pak. Sering kemudian dia punya kesimpulan, opo pasanganku itu memang bukan yang ideal buat saya. Jadi yang disalahkan pasangannya, bukan bacaannya. Padahal sebetulnya yang namanya karya sastra itu kan memang dilebih-lebihkan Bu. Digambarkan kalau membaca di novel itu Bu, begitu senggolan itu seperti tersengat listrik 220. Oh tentu digambarkan tulisan begitu Bu. Bahasan pun dibujuk senggolan, oh ya anyep biasa ya. Tidak seperti sengatan listrik 220. 110 pun boten Pak. Malah kadang-kadang begini, untuk pasangan yang sudah lama itu biasa saja nih Pak. Nah karena itu orang sering mulai menyadari aslinya masing-masing. Oh suami saya seperti ini, oh istri saya seperti ini. Nah ini tahap yang kedua. Hanya begini Bapak Ibu, ada yang proses understandingnya itu berjalan dengan baik. Ada yang tidak mau menerima realitas itu. Ya memang, misalnya begini, kenapa saya mengatakan menerima realitas? Ketika saya tahu bahwa pasangan saya itu dari keluarga yang banyak putrinya, dari keluarga pegawai yang sederhana, saya harus menerima realitas bahwa karena beliau ini tertib itu karena ya kahanan gitu Bu. Kabeh ditandangi dewe, kebetulan ibu mertua itu orangnya juga rumah tangga banget gitu. Jadi semua urusan rumah tangga itu wah sedemikian SOP-nya banyak Bu. Mulai dari nyuci itu SOP-nya banyak. Iya Bu. Apa-apa ada SOP-nya. Noto baju itu ada SOP-nya. Bayangkan saya yang nggak kulino gitu itu kok brak-bru kaos campur anduk campur celana, bisa jadi begitu. Dan bagi saya enggak apa-apa Bu, yang penting ditoto rapi itu aku ngerti gone neng ngendi, kira-kira kan gitu, karena kebiasaan dari keluarga. Nah yang satu ora Mas, mesti nih celana dhewe, klambi dhewe, kaos dhewe. Nah itu saja dari situ SOP-nya beda tuh Bu.
Biasanya konflik-konflik itu mulai dari yang kecil-kecil begitu. Nah, ada yang lancar, itu prosesnya ada, oh ya maklum, karena memang ini berasal dari keluarga yang seperti ini. Nah, kalau istri saya misalnya tidak bisa memahami saya yang rodok cuek begitu, itu akan banyak komplain tuh Bu. Piye itu anggere bar ditoto diabul-abul, biasanya keluhan ibu ngoten nggih Bu. Bapak ini jukuk menggeri jukuk Bu, mbok yo dijukuk sing dhuwur ngoten ta Bu. Ah bapak senenge sing ngisor ya Bu. Alung jukuk dadak diabul-abul, ini kan dua aspirasi yang berbeda. Nah, ini kalau tidak saling mengerti, ini jadi masalah, Pak. Nah, maka orang harus belajar untuk memahami. Nah, di sini proses understanding-nya ini ada yang cepat, ada yang lama, Pak. Kalau yang cepat itu ya terus, oh ya memang background-nya begitu, maklum kalau jadi begitu. Yang satu juga begitu, oh sekarang bapak itu ya dari keluarga yang begitu, sekolahin yang kono, ya maklum kalau begitu. Latar belakang pendidikan yang berbeda saja Bu, itu bisa menyebabkan cara pengambilan keputusan yang berbeda Bu. Yang satu teknik misalnya Bu, itu kulino semuanya dihitung dan kalau ngambil keputusan itu hitam putih, tastes. Yang satu pasangannya ilmu sosial, kulinane mubeng-mubeng Bu, pokean penjelasan. Itu nanti kalau mau memutuskan sesuatu itu juga seru Bu mesti. Karena perbedaan latar belakang ilmu yang ditekuni. Kecepatan dalam pengambilan keputusan mesti beda. Pertimbangannya beda. Itu kan contoh sederhananya seperti kalau di perempatan ring road ini ada tabrakan Pak. Bagaimana orang mempersepsi tabrakan itu Pak? Itu dari ujung-ujung perempatan itu orangnya beda-beda. Itu nanti pertimbangannya beda-beda kok Bu. Kalau yang dari arah barat ini orang fakultas hukum, mesti pertimbangannya kayak sing salah sopo. Kalau ada posisi seperti itu, itu mesti sing salah sing kae. Nanti yang dari sebelah utara, karena dari fakultas ekonomi, masya Allah, kayak kerugiannya piro ya. Kamu kok kayak karuan wis lunas lho. Kalau tabrakan ringsek orang kena dinggo ngono kan. Agak menggeri nyaur orang nganggo. Nah itu karena dari sini yang melihat fakultas ekonomi. Yang dari selatan dari fakultas agama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, kabeh pancen pun kinaris. Napa-napa niku nek pun takdire sing kuwasa mobil anyar arep tabrakan nggih ringsek. Masya Allah. Ini fakultas agama Bu. Mungkin yang dari timur fakultas teknik beda lagi. Wah itu ada kesalahan desain itu. Itu dulu pasti engineer-nya tidak bagus ngitungnya. Tabrakannya sama Pak, tapi bagaimana orang kemudian melihatnya itu beda-beda karena perspektifnya berbeda. Nanti belum fakultas lain lagi toh Pak, itu pendapatnya pasti lain lagi. Itu sama Pak, di rumah juga begitu, dengan latar belakang yang berbeda nek didadekake siji. Nah itu proses saling memahaminya tidak sederhana itu Pak. Tidak sederhana. Bagaimana supaya understanding ini berkembang? Nah, supaya understanding ini berkembang, maka sebetulnya yang diperlukan adalah keterbukaan, Bu. Keterbukaan dari kedua belah pihak untuk ngendika, untuk matur apa adanya, supaya lebih cepat understandingnya. Mas aku nek ngono ora seneng Mas. Bu jangan begitu. Sampaikan terus terang. Ibu juga begitu. Bapak juga begitu, Bu, jangan begitu. Asinen, Bu. Mungkin karena dari tradisi yang biasa asin. Sementara ya, satu dari Jogja yang biasa manis. Nah itu awalnya mungkin selera masaknya saja sudah beda. Yang sana rumangsa miroso, asin gitu, Bu. Yang backgroundnya dari Jogja, iki jangan apa asin banget, tapi gitu. Padahal menurut ukuran yang satu ini mboten asin Bu, tapi menurut ukuran lidah kita mungkin sudah sangat asin. Nah ini kemudian mulai saling memahami. Ya katakan saja terus terang, jangan cuma mentang-mentang kasinen terus diguang atau, nah ini kan menyakitkan hati. Dikatakan saja terus terang, Bu,
untuk saya yang begini ini terlalu asin, coba dikurangi sidik Bu. Ah, besok dicoba segini Mas, kalau dikurangi pas. Lalu ibu jadi tahu, oh pasnya untuk bapak asinnya sekian. Karena sebetulnya proses understanding ini diperlukan untuk apa Bu? Supaya kedua belah pihak itu nanti bisa saling memuaskan pasangannya, gitu Bu. Kemarin saya sudah matur, supaya bisa memuaskan kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Nah, ketika kita tahu, oh suaminya itu senengnya ini, begitu dikasih yang itu seneng dia Bu. Oh istri saya itu senengnya ini, dikasih itu seneng Bu. Suatu kali saya pulang dari Banjarmasin Bu, kebetulan saya diajak teman itu di pengrajin jumputan Bu. Sutra jumputan itu yang bagus sekali. Sasirangan ya, kalau di Banjarmasin itu Sasirangan. Saya diajak ke pengrajinnya di tepi sungai itu, murah sekali Bu. Jadi rupanya pengrajin ini yang mensuplai toko-toko yang selama ini kalau kita beli souvenir di toko-toko itu separuh harga Bu. Jadi yang di toko itu 400, itu yang di sini ini paling 150, 200. Wah, bungai gitu Bu, karena kita dapat harga yang sangat kompetitif. Sudah desainnya bagus, kainnya bagus, harganya bagus. Wah, saya lalu ingat istri. Wah, ini kalau yang namanya ibu-ibu dibelikan kain yang bagus, apalagi harganya murah, itu kan senang sekali Bu. Nah, saya pulang beli satu. Karena saya tahu istri saya pasti suka yang begini ini. Bener Bu. Sampai di rumah itu istri saya senang sekali. Dan pertanyaannya bukan terima kasih, tapi kok peng siji Mas? Lagi untuk siji rebutan nih. Tapi karena berarti kan apa yang saya berikan itu kan cocok. Dia minta lagi itu kan artinya apa yang saya berikan itu cocok seleranya dengan warnanya, dengan desainnya. Maka komentar dia, kok peng siji Mas? Nah, itu sebetulnya ekspresi lain dari terima kasih kan, apa yang saya berikan itu cocok. Nah, suami yang tidak paham malah bisa tersinggung nggak Bu? Tuh kok orang matur nuwun malah komplain kok peng siji. Itu bukan komplain, tapi itu cara pasangan kita mengekspresikan terima kasihnya dengan bahasa yang begitu. Kok peng siji Mas? Nah, itu artinya sebenarnya dia suka. Ayo besok nek dono meneh tak tukoke meneh. Itu saja kan sederhana sebetulnya. Tapi di awal Pak, bagaimana cara berkomunikasi ini mungkin tidak sederhana, tidak mudah. Bisa sering salah paham karena gaya bahasa saya misalnya tidak selalu sama dengan gaya bahasa ibu. Apalagi kalau pernikahan ini lintas budaya. Nah, itu tambah seru lagi itu penyesuaiannya, saling memahaminya. Itu lebih seru Bu. Karena ada perbedaan budaya. Saya yang sama-sama Jawa saja Bu, itu di awal-awal pada tahap understanding ini juga tidak mudah. Saya membayangkan apalagi teman-teman yang pasangannya itu lintas budaya, itu pasti understandingnya tambah seru itu. Nah, maka cara yang paling mudah supaya understandingnya itu lebih gampang diwujudkan dengan keterbukaan. Jadi pikiran, perasaan masing-masing itu diungkapkan. Hanya memang Bapak Ibu, cara mengungkapkannya itu harus, kemarin sudah saya sampaikan, asertif, yang lugas, jangan menyakitkan hati. Terus terang tapi jangan menyakitkan hati. Mohon maaf Ibu, kadang-kadang cara kita mengekspresikan itu karena rodok mangkel itu dadak nganggo sengol Bu. Sengol itu bahasa Indonesianya apa? Nyelkit, tajam, Bapak ya. Bahasanya itu pakai bahasa tajam. Jadi misalnya begini, ada pasangan kita yang sangat tertib, sudah ditoto rapi. Tiba-tiba waktu ngomong begini kan sambil minum-minum, nggak sengaja kesampluk Bu, kesampluk, gelasnya tumpah. Isinya maksud saya yang tumpah bukan gelasnya. Isinya tumpah, kan ngergeti karpet yang tadi baru dibersihkan oleh pasangan. Ekspresinya bisa beda-beda loh Bu. Biasanya pun bar diresiki terus diregeti, ngoten ekspresinya gimana Bu?
Itu kan ada yang punya pengalaman dimarahi apa? Piye toh? Wah, misalnya gitu. Spontan itu. Piye toh? Bar diresiki malah diwutahi. Padahal nggak sengaja, Bu. Nah, ini kan sudah salah karena nggak sengaja. Dia sebetulnya pasangannya kan pun gelo tuh kok menumpahkan di situ, padahal tadi baru saja diresiki. Tambah gelo lagi karena diseneni. Aduh, diseneni meneh. Itu satu, Bu. Nanti kalau ini diseneni, besok diselasani, nanti besok lagi direboni gitu, wah repot banget itu. Kalau terlalu banyak hal yang tidak cocok, itu lalu muncul banyak kemarahan, reaksi-reaksi emosi yang seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, di tahap yang kedua ini, understanding ini, dalam proses understanding ini, biasanya kalau yang di pertama itu bulan madu itu bongso sing api-api sing indah-indah, yang kedua di sini itu biasanya bongso sing mboten kepenak, karena proses understanding itu memang proses yang tidak mudah. Tetapi menurut saya lebih baik terus terang, dan kemudian mungkin ada benturan, nggak apa-apa, Bu, tetapi dari benturan itu yang kemudian kita cari solusinya. Dari benturan itu yang kemudian kita cari solusinya. Jadi ada keributan, ada kegaduhan, biasa, Bu, enggak apa-apa. Yang penting dari keributan, dari kegaduhan itu ada solusinya. Nah, ini istilah kegaduhan itu kan sekarang lagi populer tuh, Bu. Kalau di politik jangan bikin gaduh. Padahal sebetulnya gaduh itu enggak apa-apa karena itu keterus-terangan. Yang penting apa? Ada solusinya. Jangan kemudian pasca kegaduhan nggak ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya, itu artinya masalahnya belum selesai, Bu. Harus diselesaikan. Apa masalahnya? Jadi supaya nanti tidak terjadi kegaduhan yang sama. Jadi kalau satu selesai disepakati, oh ya oke, kesepakatan kita begini ya, oke. Nanti yang kedua juga begitu, oh masalahnya begitu ya, jadi kita cara menyelesaikannya begini, sepakat. Nah, kalau dalam banyak hal kemudian dalam perjalanan itu banyak kesepakatan, nanti kalau ada masalah yang sama muncul lagi, ya bisa kembali kepada kesepakatan. Itu jadi enak, Bu. Maka proses understanding ini harus lancar, Pak. Karena kalau proses understanding ini nggak lancar, ini tahap berikutnya tambah sulit, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, sering saya mendengar ungkapan dalam keluarga, termasuk ini keluarga yang sudah lama. Mangsaku aku orang paham tuh karo sampean. Nah, ini ekspresi bahwa prosesnya ada yang salah ini. Karena sekian lama itu saling tidak bisa memahami, Bu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena tidak terus terang, atau masing-masing berdiri pada egonya masing-masing. Nah, banyak orang itu inginnya kan dipahami, Bu, bukan memahami. Kita inginnya pasangan kita itu memahami kita. Padahal yang bagus itu kita memahami pasangan kita. Untuk bisa saling memahami itu kan begitu. Oh ya, pasangan itu backgroundnya dari begini, aspirasinya begini. Jadi pertama kita harus belajar untuk memahami, baru kemudian dipahami. Karena konon cinta itu kan memberi, Pak, bukan meminta. Jadi kalau orang bilang cinta, itu harus lebih banyak memberinya, bukan menuntut, bukan meminta. Nah, yang sering terjadi sebaliknya, Pak. Atas nama cinta, itu kemudian pasangan menuntut banyak hal, menuntut macam-macam. Padahal cinta itu memberi. Life is giving, not demanding. Jadi cinta itu memberi, bukan menuntut, Pak. Dalam banyak keluarga yang saya lihat, banyak yang kemudian maunya itu menuntut. Oh, menuntut ini, Pak. Misalnya suami punya tuntutan panjang sekali, nanti istri juga punya daftar tuntutan panjang sekali. Ya kalau semuanya menuntut kan tidak ketemu, Pak. Tapi coba kalau keduanya memberi, itu malah semuanya dapat itu, Pak. Suami ingin memberikan yang terbaik, istri juga ingin memberikan yang terbaik. Nah, kalau understandingnya bagus, oh istri maunya begitu, saya beri yang terbaik buat dia.
Istri juga begitu, oh suami saya begini, saya beri yang terbaik untuk dia. Maka suasananya itu menjadi suasana saling memberi, bukan suasana saling menuntut. Pak, kalau kita membiasakan dalam keluarga itu suasana saling memberi, enak sekali Pak. Memberi pelayanan, memberi perhatian, memberi bantuan, memberi apa saja. Jadi ketika yang satu itu sedang ada masalah, justru yang satu membackup karena ingin memberi. Oke, jadi kembali ke yang kedua tadi, understanding. Maka setelah tahap pertama yang honeymoon tadi, yang kedua ini fasenya adalah understanding. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa di understanding ini kadang-kadang memang tidak mudah Pak. Sering terjadi benturan, sering terjadi perbedaan pendapat. Nah, sering pasangan itu supaya tidak terjadi benturan itu kemudian diem Pak, kemudian mengalah. Sing waras ngalah. Tapi kalau ekspresinya sing waras ngalah, kemudian kan menganggap pasangannya tidak waras toh Bu. Aung sing waras ngalah kok. Tetapi yang ngalah itu juga grundel Pak. Jadi akhirnya sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik katakan terus terang, tapi dengan pilihan bahasa, ungkapan, ya kata-kata yang bijak. Ya. Itu bisa Pak. Misalnya tidak suka dengan baju yang dipakai oleh pasangannya, ya katakan saja terus terang. Kebetulan pakai pakaian yang kombinasinya itu tidak serasi Pak. Merah, kuning, hijau, itu didadekake siji. Itu kan tergantung cara mengekspresikannya toh Bu. Nganggo klambi kok kaya lampu lalu lintas. Ya mesti menyinggung toh Bu kalau begitu. Tapi kalau kita menyampaikannya terus terang, sebetulnya juga ingin ngelokke kaya lampu lalu lintas toh Pak. Tapi kalau caranya itu pas, ya enak toh Pak. Bu kita enak sing abang iki diganti jonom ngono serasi Bu. Oh Mas, tenan coba. Begitu diganti ijo nom, ayo tenan. Wah, niku mesti seneng banget. Sama-sama mau merubah lampu lalu lintas itu supaya lebih padu padannya itu masuk. Nah, apalagi kalau kemudian yang satu responnya juga reaktif. Begitu ini dibilang kaya lampu lalu lintas, yang satu bilang, oh sampean ini ketinggalan zaman. Saiki iki musimnya tabrak-tabrakan ngono kuwi. Wah, ini ora ketemu. Nggak harus matching. Nah, ini musimnya lagi tabrak-tabrakan begitu. Warna itu harus ngejreng, wah, nggak ketemu Bu. Jadi katakan saja terus terang tanpa mencucu. Nah ini yang tidak mudah Bu. Ini harus dilatih. Itu yang namanya asertivitas. Dalam berkeluarga itu kalau pola komunikasinya asertif itu enak Pak. Ada ketidakcocokan, dikatakan saja terus terang. Bu, wingi tak pundhutke parfum lho Bu kae. Neng dhuwur kae lho Bu. Ndi? Wah, terus dia pakai parfum. Itu kan enak Bu daripada iki kok mambu satu surung Bu. Itu ya terus terang, ning kan rada mboten enak toh Bu. Nggak enak itu. Jadi itu hanya soal cara terus terangnya itu loh Pak. Jadi tentu dalam perjalanan itu kan banyak ketidakcocokan, itu biasa Pak. Dari latar belakang yang berbeda, dari profesi yang berbeda, punya aspirasi yang berbeda, kok kemudian dijadikan satu. Nah itu diperlukan, kalau istilah klisenya itu saling pengertian gitu tuh Bu. Saling memahami, itu understanding. Tapi untuk sampai ke situ itu yang tidak mudah. Karena biasanya orang itu mintanya dimengerti. Yang sulit itu kan mengerti orang lain. Nah, maka itu termasuk kematangan Bapak Ibu. Nah, ini terutama untuk adik-adik. Kalau Anda menikah dan kemudian punya pasangan yang belum matang. Nah, kalau yang belum matang itu kan artinya egonya masih tinggi. Nah, siap-siap nanti benturan ego. Apalagi kalau dua-duanya belum mateng, wah, niku kemampu kabeh. Egonya masing-masing pasti masih tinggi. Yang satu yang dipikirkan diri sendiri, yang satu juga sama, mboten ketemu tuh. Nah, padahal nanti kalau orang itu sudah matang, itu lebih banyak memikirkan orang lain, lebih banyak memikirkan
pasangannya. Itu yang kedua, understanding. Yang ketiga, di fase yang ketiga itu setelah understanding, itu adalah adjustment. Jadi kalau yang pertama tadi honeymoon, kemudian yang kedua understanding, nah yang ketiga itu adjustment. Adjustment itu penyesuaian, Pak. Setelah kita tahu positioning masing-masing, nah kan kemudian mulai ada adjustment, Pak. Mulai ada penyesuaian, Bu. Penyesuaian, ini kita mau menyesuaikan di mana? Nah, berbicara soal penyesuaian, ini seperti dua kembang saya ini, Bu. Misalnya ini pasangan. Penyesuaian itu ada beberapa kemungkinan, Bu. Kemungkinan pertama, yang kuning ini saya tarik ke yang merah supaya sama, supaya sesuai. Nah, kuning sama merah kan misalnya aspirasinya berbeda. Bagaimana supaya proses penyesuaian itu terjadi? Supaya gampang, ini saya tarik ke sini. Sudah. Berarti yang kuning ngalah ikut jadi merah, Bu. Nek iso. Itu Pak. Ya wes, saya jadi merah ndak apa-apa, wis tak niati. Ada yang begitu loh, Bu. Saya jadi merah ndak apa. Padahal sebetulnya dia kuning. Kebiasaan, aspirasi, selera kuning. Cuma karena pasangannya merah, es ben podo, kemudian ngalah. Itu juga bisa. Atau sebaliknya, yang merah yang ke sini, Bu. Yang merah yang ke sini. Mangane rame, ben podo, ben gampang, lalu yang merah menjadi kuning. Itu juga bisa. Asal ikhlas. Ya toh, Pak. Menyesuaikan itu kalau ikhlas tidak apa-apa, Bu. Misalnya, saya suka olahraga. Ini di sini. Kemudian pasangan saya suka masak misalnya. Ini kan dua hal yang berbeda, Pak. Siji, kalau pagi liburan itu pikirannya beda. Yang ini biar jogging neng di. Itu toh, Pak. Biar pit-pitan neng di. Itu karena suka olahraga. Sing siji arep masak opo? Iku le blonjo neng di. Nah, sudah beda toh, Pak. Padahal liburannya besok. Tapi apa yang dipikirkan beda. Nah, ada banyak cara. Ada yang kemudian gentenan. Ya saiki aku ngewangi masak, Bu. Ning sesuk sampean melu pit-pitan. Ada yang masing-masing ingin dipenuhi, bisa. Saya punya teman itu pasangan yang lucu, Bu. Yang satu itu sukanya sate, yang satu itu sukanya bakso, dan masing-masing tidak ada yang mau ngalah, Bu. Saya bilang, wah angel kuwi kan. Golek bakul sate sing dodol bakso kuwi angel. Atau warung bakso yang jualan sate itu kan angel tuh, Bu. Kalau ada dua-duanya ya mandek di warung itu selesai. Tapi nggak ada, susah nyari warung bakso yang ada satenya, atau cari sate yang ada baksonya, itu rada angel. Tapi rupanya pasangan itu baik, Pak. Dia kemudian explore, dan di Jalan Imogiri Barat itu ada satu warung itu yang ya dodol bakso, ya dodol sate. Jadi kemana-mana itu akhirnya kembalinya ke situ. Wes kreatif. Saya sering guyoni begitu. Karena masing-masing itu berpegang pada seleranya sendiri-sendiri. Nah, untung ada tempat yang bisa mempertemukan itu. Coba kalau nggak ada tempat yang bisa mempertemukan itu, nggak ada warung yang jual dua-duanya, kan nggak pernah jajan, Bu. Karena begitu diajak tempat sate, rasa seneng aku, Mas. Yang satu diajak bakso, ameng bakso ra nyilem, ra wareg kan, ra tonjo, enggak ketemu, Pak. Jadi ada yang kemudian saling mengalah bisa, atau Pak, ya itu yang biasanya lebih menggembirakan itu kalau Pak, sidik-sidik. Jadi antara yang merah sama yang kuning ini kemudian geser sedikit-sedikit, Pak, supaya kemudian bisa ketemu. Mungkin ketemunya tidak di tengah persis, mungkin ya agak kuning sedikit atau agak merah sedikit, tetapi gesernya ke tengah. Jadi sidik-sidik gitu loh, Bu. Yang misalnya bapaknya juga mulai bisa menyesuaikan dengan ketertiban ibu. Misalnya gini, Bu. Saya selalu mencontohkan
istri saya itu yang sangat tertib, saya yang sangat dablek. Kalau dua ekstrem ini kan nggak ideal, Bu. Orang hidup tertib banget itu susah loh, Bu. Mboten iso ndelok barang yang nggak tertata itu nggak bisa. Padahal orang kan pakai capek, pakai wah ini kan mboten iso. Dulu di awal-awal itu istri kalau sudah lihat yang nggak bener itu wah terus diresiki terus. Padahal saya, Bu, tunjuk masuk angin, ngeluh ngoten ta, Bu. Nah, saya juga ekstrem kesini juga nggak bagus, Pak. Makanya kemudian saya belajar tertib dari istri saya, tapi istri saya belajar dablek dari saya. Loh, karena hidup itu kadang-kadang, Pak, harus bisa cuek, Pak. Kalau enggak, kurus, Bu. Loro hati, karena semuanya dimasukkan ke dalam hati. Pernah suatu kali, ini tanda kedablekan saya itu, Bu. Suatu kali saya diberitahu teman, Mas, kemarin saya di sini protes. Kenapa? Mosok ada teman itu yang ngelek-elek sampean di sini, padahal kan sampean nggak ada di sini. Wah, lalu teman itu protes, kita nggak terima, Mas, itu namanya hibah. Wah, orangnya nggak ada kok dielek-elek. Nah, dasar sing dilaporin itu dablek, Bu. Kula jawab malah ngeten, sampean ki piye to? Wong sing dielek-elek ora apa-apa kok, sing ora dielek-elek malah protes. Lho piye to Mas, sampean iki dielek-elek orang? Aku pancen elek kok, Pak. Saya bilang begitu, Pak. Aku pancen isih elek, makanya saya belajar terus supaya menjadi lebih baik. Oh, di ngoten ki men janjane mboten napa-napa to, Bu. Niku cara pandang orang yang dablek, Bu. Tapi cara pandang orang yang tertib tidak bisa begitu. Mendengar ada yang elek-elek itu mesti coba sing elek-elek. Wah, mesti begitu kan, tidak terima. Saya ini sudah berusaha sebaik-baiknya kok masih dielek-elek. Lah gitu loh, Bu. Ini kan cara pandang yang berbeda. Nah, makanya saya belajar lebih tertib dari istri saya, tapi istri saya juga belajar rodo dablek dari saya. Pada akhirnya kemudian ketemu itu enak. Saya juga bisa rodo tertib. Nah, istri saya juga belajar rodo dablek. Misalnya begini, tadi pagi, Bu, sebelum saya berangkat, saya menemani istri saya, menemani mboten ngewangi, Bu. Kula jujur niki. Istri lagi noto-noto baju, Bu. Karena baru terima dari laundry, kan diantar ke rumah karena kita tidak bisa gosok sendiri, ada teman yang gosok kayak gitu. Nah, ketika sampai di rumah, istri saya komplain, "Lho Mas, ora halus. Iku kok isih hanyep iki." Ha iya ta, Bu. Kalau orang tertib itu SOP-nya bar disetrika kok isih hanyep, kok ora halus. Padahal nek kula pun terima, Bu. Tapi bagi orang yang sangat tertib itu masih di bawah standar. Nah, tapi karena dia sudah belajar dablek dari saya, aneh ya wis wong ora iso nandangi wis kudu trima. Sudah mulai bisa dia menerima kondisi yang tidak ideal itu. Lenya telikon niku mboten halus, kok beberapa itu masih rada teles. Iki piye to kok rada teles kok disetelika ora digaringke dhisik. Nah, ini SOP-nya enggak memenuhi. Tetapi dia sudah mulai bisa belajar menerima, ya wis piye meneh Mas ora iso nandangi aku nek kon nyetelika ora tekan tangane. Ayo wis ora apa. Wis ditampa. Sing teles ndi Bu? Iki lho mau ayo candelke kono. Di isis dhisik ben rada garing. Itu saja cari solusinya. Habis gimana? Wong kita juga nggak bisa nyetelika sendiri. Nah, ini kan proses yang namanya adjustment, Pak. Nah, cuma kalau dalam psikologi itu orang itu, Pak, ada yang well adjusted. Kalau orang yang sehat. Jadi kalau dalam kesehatan mental health, itu salah satu ciri orang yang mentalnya sehat. Itu adalah well adjusted. Well adjusted itu artinya mudah menyesuaikan diri, Pak. Jadi salah satu ciri orang yang mentalnya sehat itu gampang menyesuaikan diri. Jadi ada kan, Pak, orang itu yang nggak bisa menyesuaikan diri. Misalnya dia sudah bekerja di sebuah unit, itu mau dimutasi saja, wah sudah, Pak. Itu seperti mau kiamat, Bu. Dia membayangkan, wah ini mau pindah neng unit yang baru, saya harus belajar hal yang baru, ngujud kacane anyar meneh, aku dadak sinau. Dia membayangkan sulitnya gitu loh, Bu. Ini ciri orang yang tidak well adjusted. Tapi kalau orang yang well adjusted, malah gue tambah konco anyar gitu tuh, Pak.
Ini Tuhan memberi kesempatan saya untuk belajar hal yang baru lagi. Jadi dia pindah ke lingkungan yang baru, itu yang menyesuaikannya cepat, Bu. Saya punya teman-teman yang dua-duanya, ada yang well adjusted, ada yang tidak. Kalau yang well adjusted misalnya dari luar daerah datang ke Jogja, itu udah cepat menyesuaikan dengan gaya Jogja. Diajak makan gudeg ya bisa, saya ada temen yang tidak well adjusted, Pak. Sampai sekarang itu makan gudeg nggak bisa, gudeg enaknya kayak ngono, kayak orang gelem. Karena nggak bisa, Mas. Jadi ada teman dari Padang yang udah biasa makan pedes, makan gitu. Saya aja, waduh, saya kalau ke Jogja itu menderita ya, Mas. Oh, kenapa? Nggak bisa makan manis. Nah, ini dia nggak well adjusted. Nah, maka ini saran dari almarhum guru saya dulu. Itu menarik sekali. Pokoknya kalau kamu keluar daerah, kamu harus belajar makan masakan daerah. Jangan kamu cari makanan asalmu. Jadi ini supaya membiasakan diri untuk well adjusted lidah kita ini, Bu. Makanya kalau saya pergi keluar daerah, Bu, yang saya cari adalah makanan setempat. Apa? Ini di sini khasnya apa? Mari kita coba. Supaya lidah kita ini, ya kadang-kadang lucu-lucu, Bu, ono sing kasinen, ono sing kecut banget, ono sing enggak ada rasanya. Wah, macam-macam. Tapi karena kita biasa kemudian merasakan banyak rasa, akhirnya proses adaptasi itu jadi lebih gampang, Bu. Akan lebih gampang lagi kalau sikap batin kita itu ditambah satu, Bu, yang namanya respect. Respect itu artinya kan menghargai, Bu. Menghargai makanan setempat. Jadi bagi orang setempat itu mungkin makanan yang paling enak, ya harus kita hargai. Menurut orang situ itulah yang paling enak. Meskipun menurut kita panganan ora ono rasane. Menurut kita, Bu. Contoh yang paling gampang, Bu. Kita ini di timur, terutama di Indonesia ini, semua makanannya kan bumbunya lengkap tuh, Bu. Orang barat sering mengatakannya spicy. Nopo gue menyengat, apa pedes, gue asin, gurih, macam-macamnya itu legi, itu kombinasinya maksimal. Beda, Bu, kalau semakin ke barat itu semakin anyep, Bu. Sudah roti anyep, keju anyep, nanti ikan ya cuma di slash ngoten niku, terus kadang-kadang cuma diasap, nggak ada rasanya. Itu untuk sarapan. Sarapan kok anyep, bumbune anyep. Bu, kalau kita orang timur suruh sarapan di barat niku jangan tersiksa, Bu. Kalau lidah kita taruh di timur. Tapi kalau kemudian kita mau respect, jajal, saya mau menikmati. Karena orang, misalnya orang barat itu kalau yang anyep-anyep itu, Bu, oh ya enak banget nih, Bu. Saya berusaha untuk menikmati, pripun carane menikmati sing anyep-anyep. Nggih angel, Pak, pun kulino pedes, pun kulino asin, kulino nopo legi, kok tiba-tiba kita harus makan yang anyep. Nah, karena itu, Pak, supaya kita mudah adjustment. Karena itu harus dilatih, Pak. Karena salah satu ciri orang yang mudah menyesuaikan diri itu adalah ciri orang yang mentalnya sehat, Pak. Jadi kalau orang sehat itu enggak. Misalnya begini. Oh, Bapak diundang, Bapak ini orang penting, Ibu diundang, orang penting, tiba-tiba kursinya udah penuh. Kalau orang yang well adjusted, pun kula teng mriki mawon. Kan gitu karena well adjusted, karena memang situasinya tidak mungkin dia ditempatkan di depan. Tapi kalau orangnya nggak well adjusted, Pak, mesti duka. Iki niat ngundang kok nggone ora disiapke. Misalnya Bapak sebagai pejabat datang nggak ada tempat untuk pejabat karena tempatnya udah dipakai oleh undangan yang lain. Itu kalau yang tidak well adjusted mesti duka, Bu. Nek ra niat ngundang ora usah ngundang. Ngundang kok tempatnya di mana tidak disediakan. Ini protokolere payah. Nah, nanti menyalahkan protokoler, menyalahkan panitia, menyalahkan. Nah. Jadi kalau well adjusted itu enak, Pak. Saya di WA sama Bang Erik. Pak Irun nanti dijemput jam 5.20.
Siap, saya jawab begitu. Padahal saya tahu Bu, kok mesti dorong rawuh. Tapi karena beliau bilang jam 5.20, saya sudah siap Bu. Dan sampai di sini tadi saya duluan. Dan tidak apa-apa Bu. Mboten kok kemudian aku kudune menceramahi oleh teko keri ya. Kudune ayo jamaah dhisik. Kalau tidak well adjusted pasti gitu Pak. Pasti begitu. Saya pernah punya teman, termasuk ustadz Pak. Itu ada juga yang tidak well adjusted Pak. Jadi waktu datang ke tempat acara, itu yang dicari itu yang undang. Karena kebetulan yang undang itu nggak datang Pak. Yang SMS dia itu nggak datang. Ini jamaahnya ada, cuma yang undang dia itu nggak datang. Mana si Anu? Nggak ada Pak, ada keperluan. Loh yang undang dia ya? Ya ini sebetulnya apa sih perlunya? Nah, kalau ngaji ya ngaji saja kan gitu Pak. Kalau well adjusted biasa saja. Oke, mungkin nopo-nopo, semua kan orang punya keperluan. Pasti itu ada hal penting yang harus dia lakukan. Mungkin pena. Jadi kalau orang itu well adjusted itu pena Pak. Termasuk dengan pasangan. Kalau kita well adjusted itu gampang. Oh pasangan kita begini, ayo kita menyesuaikan. Ayo Bu, mana? Oh ini sing jenenge menyesuaikan ya angel to Bu, ning alon-alon ya Bu aku diwangi. Gitu saja. Saya tak belajar itu tapi alon-alon ya Bu aku diwangi. Engko nek lali dielengke. Ibu juga begitu ya Pak. Saya juga begitu. Nanti saya mencoba untuk begini. Tapi kalau nanti di perjalanan masih kelupaan, tolong diingatkan. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya di tahap yang ketiga ini, keluarga itu harus terus belajar untuk menyesuaikan diri. Dan mungkin Pak, proses itu tidak akan pernah berakhir sampai akhir. Karena setiap kali ada perubahan, di situ mulai ada penyesuaian baru lagi toh Bu. Tambah tua, yang dulunya semangat begini-begini kan sudah mulai rada beda. Kesehatan mulai rada beda. Jadi topik pembicaraan ya mulai rada beda. Kalau dulu waktu masih muda itu cita-cita, nek pun rada tuwa niku anggere ketemu rak ming sing ditakokke penyakit to, Pak. Sing ditakokke obat, sing ditakokke ngendi le priksa, kan itu sekitar-sekitar itu. Jadi kalau orang itu well adjusted ya biasa saja. Oke, kalau bicara sama orang tua bisa juga bicara obat, bicara sakit, bicara apa. Kalau bicara dengan yang muda, dia bicara aspirasi, bicara masa depan, bicara. Jadi ini yang namanya well adjusted. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa mengembangkan diri menjadi pribadi yang gampang menyesuaikan, sehingga kalau ada perubahan itu cepat beradaptasi. Sampun pukul 7, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Terima kasih. Nasrun minallah fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang